Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, kita masih membahas tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Yang lalu sudah kita sampaikan tentang al-kabiratul asyirah minal kabair, dosa besar yang ke-10 dari dosa-dosa besar, yaitu tentang az-zina. Zina itu termasuk dosa besar. Berapa ayat sudah kita sampaikan, dan satu hadis mungkin perlu kita tambahkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Kata Rasulullah, ada 3 orang yang Allah sama sekali tak berkenan berbicara dengan mereka, berfirman dengan mereka, dan tidak akan berkenan mensucikan dosa-dosa mereka. Abu Muawiyah menambahkan, dan tidak berkenan melihat mereka, dan mereka akan memperoleh siksa yang sangat pedih. Siapakah 3 orang itu? Pertama adalah syekhun zanin, orang yang sudah tua tapi masih zina. Apakah kemudian kalau yang muda tidak? Ya tentu iya juga, cuma kalau tua kok masih zina itu yang sangat kebangetan. Sudah tua mestinya sudah bau tanah, mestinya sudah dingkluk gitu cara orang Jawa. Kok masih zanin, masih zina, itu Allah sama sekali tidak berkenan melihatnya, tidak berkenan ngendikan dengannya, dan tidak akan disucikan dosa-dosanya. Yang kedua, wa malikun kadzabun, penguasa yang tukang dusta, penguasa pendusta, baik pendusta dari omongannya, pendusta dari janji-janjinya, pendusta dari rencana program dan macam-macamnya. Itu juga termasuk penguasa yang tidak akan berkenan Allah melihatnya. Dan yang ketiga, wa ailun mustakbirun, dan orang miskin tetapi sombong. Ya, kalau orang kaya sombong saja sudah tidak bagus, apalagi kalau miskin tetapi sombong. Itu 3 orang yang Allah tidak berkenan berbicara dengan mereka, termasuk yang tadi pertama adalah syekhun zani. Kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan hududnya orang yang zina, ya, hukuman bagi orang yang zina. Kalau dia adalah orang yang masih lajang, belum punya istri atau suami, itu dijilid 100 kali, dicambuk 100 kali. Sedangkan kalau dia sudah muhsan, sudah punya suami atau sudah punya istri, maka hadnya atau hukumannya itu dirajam. Satu hadis yang saya kira bisa kita pedomani, Rasulullah bersabda, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila, al-fikru bil fikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajmu. Bahwa ambillah petunjuk dariku, ambillah tuntunan dariku, kata Rasul. Allah telah membuat ketentuan bagi mereka yang melakukan zina, kalau dia masih gadis dengan masih bujang itu dijilid 100 kali, tetapi kalau sayyib
orang yang sudah punya pasangan maka hukumannya adalah ar-rajmu, rajam. Prakteknya yang namanya rajam di zaman Rasulullah adalah seorang yang sudah melakukan kesalahan, ada bukti, ada saksi atau ada pengakuan, ia ditanam di tanah sampai sedada gitu, maka kemudian dilempari oleh tentu yang berwenang sampai meninggal. Hukuman rajam itu sampai meninggal. Nah, satu hal yang saya kira harus kita ketahui bahwa yang bisa melakukan hudud itu, memberikan hukuman baik jilid maupun sanksi itu adalah pemerintah ya. Tidak bisa sembarang kita, pribadi-pribadi kita atau hanya tokoh masyarakat di lingkungan RT melakukan itu, tidak bisa. Harus pemimpin resmi, pemerintah secara resmi, baik itu pemerintahan negara Islam maupun pemerintahan yang bukan negara Islam tetapi menjalankan syariat Islam. Lalu bagaimana kalau tidak ada pemerintah melakukan sanksi itu atau ketentuan itu? Ya tentu tidak harus dilaksanakan dan tidak perlu dilakukan. Lah milih yang mana? Apakah milih ketika kita diberikan hukuman di dunia ataukah kita tidak diberi hukuman? Kalau kita bandingkan antara siksaan atau pedihnya siksaan di dunia dengan di akhirat, tentu lebih pedih siksaan di akhirat. Sehingga kalau yang tahu itu dia akan memilih untuk dihukum di dunia dibanding nanti nunggu dihukum di akhirat. Ada satu cerita ya, disebutkan dalam hadis cukup panjang, diriwayatkan dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai, seorang perempuan dari Juhainah ya. Dia melapor kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah berzina. Sekali lapor tidak dipedulikan Nabi, kedua kali lapor juga masih belum diperhatikan Nabi, baru laporan yang ketiga dikonfirmasi Nabi, apakah betul engkau melakukan ini, baru kemudian ditanya apakah dari perzinahan itu kamu mengandung, maka dijawab oleh si perempuan ini, ya Rasulullah, saya masih mengandung anak dari hasil perzinahan saya. Maka kemudian Rasulullah katakan, kalau begitu rawat dulu kandunganmu sampai melahirkan. Maka apa yang diperintahkan Rasul ya lakukan sampai dia melahirkan anaknya. Walaupun hasil perzinahan, yang namanya anak itu harus tetap dihormati, dihargai, dan darahnya haram untuk sembarang dibunuh ya. Tetap harus dijaga dan dia tidak ikut dosa, yang dosa bapaknya, yang dosa ibunya. Sampai kemudian lahir anaknya itu, kemudian lapor lagi pada Nabi, ya Rasul, saya sudah melahirkan anak saya. Maka kemudian ditanya oleh Rasulullah, anakmu kan butuh perawatan, siapa yang akan merawat anakmu? Tidak ada ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan, rawat dulu anakmu sehingga nanti bisa sampai umur yang kira-kira bisa mandiri. Dan kemudian singkat cerita, sesudah anaknya cukup umur, dia lapor kembali pada Rasulullah, maka ditunaikanlah, dilaksanakanlah hukuman bagi si orang Juhainah itu dengan dirajam sampai meninggal. Dan kemudian Rasulullah mensalatinya. Rasulullah berkenan mensolati jenazahnya. Maka kemudian Umar bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, dia itu kan perempuan zina, kenapa panjenengan mensolatinya? Kata Rasul, dia itu orang yang sudah taubat, taubatan nasuha betul, dan taubat dia saking betul-betulnya taubat itu sesungguhnya cukup untuk taubat 70 orang. Sehingga tentu ini suatu informasi yang menggembirakan bagi yang bersangkutan, karena keikhlasannya minta dihukum di dunia dan kemudian dia bersih sama sekali dosa-dosanya, termasuk dosa zinanya. Sehingga kembali kepada tadi pilihan,
apa lebih baik dihukum di dunia atau di akhirat, tentu kalau yang tahu hukuman dan siksaan di akhirat pastilah lebih sangat dibanding siksaan atau pedihnya hukuman di dunia. Tetapi ketika situasinya tidak ada ulil amri yang melaksanakan hukuman ini, tidak berwenang untuk melakukan ini, maka tentu yang bersangkutan orang yang terlanjur atau terjerumus melakukan perzinahan tidak mungkin untuk dikenai hukuman baginya. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Yang harus ia lakukan adalah taubatan nasuha. Taubat, betul-betul menyesali apa yang ia lakukan, berjanji kepada diri sendiri untuk tidak akan melakukannya lagi, dan betul-betul meminta untuk dimaafkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang memungkinkan baginya melakukan perbuatan itu kembali. Lalu apakah mungkin orang yang zina kemudian taubatan nasuha tetapi tidak dikenai hukuman akan bisa diampuni dosa-dosanya? Iya, mungkin sekali, sepanjang memang taubatnya taubatan nasuha. Termasuk hukum-hukum syar'i yang menyertainya itu bisa kemudian berlaku kembali bagi dirinya. Orang yang sudah zina itu haram dinikahi oleh orang yang tidak zina, kecuali orang yang taubat dan barok. Barok itu betul-betul janji kepada diri sendiri untuk tidak melakukan lagi, sehingga ketika sudah taubat, ketika sudah berjanji tidak melakukan lagi, dia sudah boleh lagi menikah dengan siapapun, termasuk orang-orang beriman yang baik-baik. Kemudian apakah orang yang misalnya melakukan zina kemudian dia harus menceritakan, membuka aibnya? Sepakat para ulama, seorang yang melakukan keburukan dan kemudian Allah menjaganya, maka dia tidak perlu membukanya kepada siapapun, termasuk kepada calon suami dan calon istrinya, kecuali kalau calon suami dan calon istrinya mengetahuinya bukan darinya, dari sumber lain, dan kemudian meminta konfirmasi. Tetapi sepanjang Allah masih menutupinya, maka aib dirinya itu tidak harus dibuka sengaja oleh dirinya. Begitu para jumhur memberikan nasihat pada kita. Para bapak dan ibu yang saya hormati, yang selanjutnya yang saya kira penting untuk kita ketahui adalah apa sih, bagaimana sih kiat agar kita bisa tidak mendekati zina. Ada beberapa hal yang penting saya kira dilakukan. Pertama, kita perlu mengetahui bahayanya zina. Perintah atau ayat Allah itu wala taqrabu zina, kalian jangan mendekati zina. Itu bukan berarti kita tidak boleh melakukan, kita tidak boleh mendekati, tetapi boleh melakukannya, bukan. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Mendekati itu melakukan hal-hal yang kira-kira merangsang kita berbuat zina, melihat hal-hal yang membuat kita terangsang melakukan perzinahan itu, dan lain-lainnya, termasuk ada aksi pornografi, pergaulan bebas dan sebagainya. Itu adalah mendekati zina. Itu saja dilarang, apalagi melakukannya. Karena apa? Kemarin sudah kita sampaikan, sangat banyak madharat yang ditimbulkan karena perzinahan itu. Di antaranya adalah tidak akan keturunan, garis keturunan kita akan rusak karenanya, karena orang yang melawan zina, anaknya nanti juga tidak jelas dia anak siapa dan sebagainya. Yang kedua, menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan di keluarga itu. Jadi keluarga yang sebagian anggotanya pernah atau menganggap enteng zina itu, dia tidak akan menjadi keluarga yang sakinah, yang tenang hidupnya. Kemudian juga akan menghancurkan keluarga itu, bahkan bisa sampai ke perceraian dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, menyebabkan penyakit yang sulit pengobatannya.
Ada penyakit sipilis, ada penyakit terbaru itu HIV AIDS ya. Terbaru sudah agak lama ya. HIV AIDS itu yang konon sampai sekarang tidak ada obatnya. Para ahli medis hampir sepakat bahwa penyebab utama adalah pergaulan bebas ya. Baik itu perzinahan antar jenis, termasuk juga LGBT atau istilah agamanya tawallud, hubungan seksual sesama jenis. Kenapa disebut tawallud? Karena dulu umat zaman dulu adalah yang pernah melakukan itu adalah umat Nabi Lut ya, umat Lut ya. Para apa yang saya hormati, pertama untuk menghindari zina, mengetahui akibatnya, mengetahui dosanya. Allah sangat meminta perhatian kita untuk menjauhi itu. Yang kedua, kita berusaha untuk menundukkan pandangan kita. Kullil mu'minina ayyaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan pada orang-orang beriman agar menundukkan kepala. Sampai-sampai pentingnya menundukkan kepala itu Rasulullah pernah menasihati Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, hakmu itu ketika kamu melihat lawan jenismu pada pandangan pertamamu, kalau yang kedua itu sudah haram bagimu. Sehingga ketika kita di kehidupan sehari-hari tak tersengaja melihat lawan jenis kita, pandangan pertama itulah yang belum dosa. Tapi ketika kemudian pandangan kedua untuk memperjelas, apalagi untuk kemudian ada pandangan-pandangan mesum, itulah dosa ya. Sehingga hati-hati, pandangan itu akan mengarahkan kita, menyebabkan kita, menjerumuskan kita kepada mendekati zina. Itu yang ketiga, menjauhi ikhtilat, pergaulan yang diharamkan. Betapa ini saya kira perlu perhatian para orang tua kita semuanya, anak-anak kita sekarang, terkait pergaulan yang bebas itu sudah tidak lagi dianggap hal yang tabu. Anak-anak sekolah yang namanya boncang-bonceng itu hal yang justru yang tidak mau itu dianggap kolot. Nah ini saya kira penting menjadi perhatian kita, karena itu adalah awal dari mudahnya seseorang melakukan zina. Sebisa mungkin kita memberi nasihat, minimal anak kita, syukur anak tetangga kita, syukur anak-anak muda sekitar kita, bahwa kalau ada dua laki-laki perempuan bukan muhrimnya bersepi-sepian dan hanya berdua, walaupun di tempat terang dan terbuka, tapi kalau boncengan saling pegang-pegangan, itu wasalisuhumas syaiton, itu di tengah-tengahnya ada setan. Pastilah dia akan digoda, dijerumuskan. Tidak cukup hanya pegangan, tidak cukup hanya senggolan, tapi akan digoda oleh setan untuk lebih dari itu dan semakin lebih dari itu. Dan yang keempat, kita perlu menasihati anak-anak perempuan kita, keluarga-keluarga perempuan kita untuk tidak tabarrujal jahiliyah, cara berpenampilan yang cara jahiliyah itu. Misalnya pakai pakaian ya yang menutup aurat, pakai pakaian yang tidak kemudian memancing syahwat laki-laki, kemudian juga tidak memakai wangi-wangian ketika mau keluar rumah dan sebagainya. Kan sekarang justru sebaliknya, anak-anak kita yang perempuan atau bahkan istri-istri kita kalau di rumah ya jarang pakai yang wangi-wanginan, minyak wangi. Dia baru pakai itu kalau keluar. Bahkan cara Rasulullah itu sikap cara yang kebalik. Mestinya ketika para perempuan kita keluar, jangan pakai wangi-wangian, itu akan menjadi perangsang setan para laki-laki yang akan justru terjerumus karenanya. Kemudian yang kelima, hendaklah para wanita kita nasihati untuk lebih suka tinggal di rumah dibanding keluar rumah. Tentu apalagi untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya.
Makanya sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa tempat terbaik bagi para ibu sholat itu bukan di masjid, tapi di rumah masing-masing. Kemudian yang ke-6, tumbuhkan dan jagalah perhiasan anak-anak perempuan kita yang disebut dengan rasa malu, al-haya. Malu itu adalah perhiasan yang sangat berharga bagi anak perempuan. Kalau sampai anak perempuan sudah kehilangan malu, ya, itu musibah bagi keluarga, selain juga tentu musibah yang sangat-sangat membahayakan bagi yang bersangkutan. Kemudian yang ke-7, kurangi pergaulan yang di situ ada campur aduk lawan jenis, ikhtilat yang terlalu bebas. Itu akan merangsang, menimbulkan dorongan untuk takarrub atau mendekati zina itu. Kemudian yang ke-8 yang terakhir, nasihati pula anak-anak perempuan kita, keluarga perempuan kita dari tutur kata yang mendayu-dayu, tutur kata yang merangsang laki-laki. Karena itu sesungguhnya suara perempuan sesungguhnya adalah aurat, sehingga perempuannya itu tidak disunahkan azan. Tidak ada sunnah bagi perempuan untuk azan. Azan itu hanya oleh laki-laki, apalagi ngimami sholat, ya. Ngimami sholat, kalau jamaahnya tidak hanya perempuan, itu tidak memenuhi syarat dan tidak diperbolehkan untuk menjadi imam. Karena apa? Suara perempuan itu aurah, ya, sesuatu yang bisa merangsang lawan jenis untuk melakukan hal-hal yang tadi mendekati zina itu. Itu berapa hal saya kira penting, yang justru lebih penting kita lakukan. Jangan mendekati zina dengan berapa kiat tadi, dan apabila itu kita lakukan, insya Allah akan bisa membuat kita lebih terjaga dari mendekati zina itu. Dimana zina sudah kita sampaikan kemarin adalah satu kabair, dosa besar dari dosa-dosa besar yang 70-an itu, yang tentu harus kita jaga diri kita jangan sampai melakukan dosa besar yang ini. Saya kira itu untuk hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.